Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hairunisa NIM 2018-016, Nabila Hairunisa 2018-041, dan Dita Ayu Lutfiana NIM 2018-043 akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Judul yang kami ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance reporting pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang pertama adalah latar belakang proposal kami. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara maksimal. Dengan begitu, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak akan bertambah. Dan sebaliknya, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan yang negara dapatkan dari sektor pajak juga akan berkurang. Menurut LIM tahun 2019, tax avoidance didefinisikan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance adalah Return on Asset atau ROA. Menurut Kurniasih dan Sari tahun 2013, ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi return on asset yang dimiliki, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang setelah kami jelaskan, berikut rumusan masalah yang dapat kami susun. Yang pertama adalah apakah return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance? Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui apakah return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai dorongan dan masukan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan tax avoidance dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sangat penting. Manfaat yang kedua adalah dapat memberikan masukan kepada investor dalam memberikan penilaian dan evaluasi, serta menjadi referensi, menjadi suatu pertimbangan perusahaan di saat akan menanamkan modal di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan memberikan manfaat marginal dan biaya marginal, menurut Chen et al. Tahun 2010. Dalam hal ini sama sekali tidak ditemukan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak, caranya dengan mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak, menurut Zain tahun 2008. Selanjutnya ada Return on Asset atau ROA. Dalam hal ini berguna untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak earning after taxes atau EAT yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase, menurut Siahan tahun 2004. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset.
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Selanjutnya ada leverage. Adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap, seperti hutang atau saham istimewa, dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Menurut Socio dan Nigro tahun 2012, menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan leverage bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu the trade-off theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki leverage yang optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh dengan hutang atau ekuitas. Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan untuk pemilik perusahaan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan, merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Apabila total aset yang dimiliki besar, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan besar. Sebaliknya, apabila total aset yang dimiliki kecil, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan kecil. Kata Sulistiono tahun 2010. Sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Tahap perusahaan dianggap dewasa ditentukan didasarkan oleh total aktiva. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada review penelitian terdahulu. Menurut Wirna, tahun 2014 meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Leverage yang diproksikan dengan DER tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan, serta corporate governance berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Lalu ada penelitian dari Gusti tahun 2014 tentang pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk corporate governance, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Pengembang hipotesis H1, return on asset berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. H2, leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Adapun rangka konseptualnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Slide selanjutnya yaitu variabel penelitian dan pengukuran variabel. Terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Untuk yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini ada 3, yaitu return on asset, leverage, dan juga ukuran perusahaan.
Selanjutnya yaitu metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh atau bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk populasinya, populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan manufaktur menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan data yang lengkap menggunakan nilai mata uang rupiah. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur yang tidak mengalami rugi selama masa periode 2014 sampai 2016. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian untuk teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencatatan yang berkaitan dengan variabel permasalahan. Data diperoleh dari yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui internet dengan mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI atau juga www.idx.co.id, yaitu berupa laporan keuangan dan annual report. Untuk teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Data-data yang dikuantifikasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif dan analisis regresi berganda sebagai alat untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa serta membuat kesimpulan yang berlaku dan umum atau generalisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.